Bayangkan, dalam satu malam, hidupmu berubah total. Dari buruh tani miskin yang nyaris tak punya apa-apa, menjadi orang paling kaya di desa. Rumah mewah berdiri megah, emas berlimpah ruah, dan semua yang dulu hanya mimpi kini ada dalam genggaman. Tapi, semua itu bukan datang dari kerja keras. Kekayaan itu muncul dari sebuah perjanjian. Perjanjian gelap dengan sosok gaib bernama Nyi Blorong, bawahan langsung dari penguasa Laut Selatan, Nyi Roro Kidul. Namun, seperti semua perjanjian dengan kegelapan, ada harga yang harus dibayar. Dan harga itu, jauh lebih mengerikan dari yang bisa dibayangkan manusia. Pak Darto adalah seorang buruh tani miskin. Setiap hari ia membanting tulang di bawah terik matahari, berjuang demi sesuap nasi. Istrinya sakit-sakitan, anak-anaknya putus sekolah, dan rumah mereka nyaris roboh dimakan waktu. Harapan dalam hidupnya nyaris punah. Suatu malam, saat ia duduk di warung kopi tua di pinggir desa, ia mendengar bisik-bisik tentang pesugihan, tentang kekayaan instan yang bisa datang dari perjanjian gaib. Nama yang sering disebut orang adalah Nyi Blorong, sosok perempuan cantik namun berbahaya, yang mampu mengubah nasib siapapun yang berani membuat perjanjian dengannya. Putus asa, Pak Darto memutuskan melakukannya. Di malam sunyi, di bawah cahaya rembulan pucat, ia melangkah ke hutan terlarang. Ia membawa sesaji, ayam cemani, telur ayam kampung, dan kembang 7 rupa. Ia berlutut di bawah pohon besar, berdoa dengan suara bergetar. Angin malam tiba-tiba menjadi dingin menusuk. Dari balik kabut pepohonan, muncullah sesosok wanita berselendang hijau berkilauan. Cantik, namun aura mistisnya menggetarkan jiwa. "Apa yang kau inginkan, Darto?" Suara Nyi Blorong terdengar seperti bisikan dari dunia lain. Pak Darto gemetar, namun tekadnya kuat. "Aku ingin kaya, Nyai. Aku ingin keluargaku bahagia." Senyum tipis mengembang di wajah sang wanita. "Aku bisa memberimu segalanya. Tapi ingat, ada harga yang harus kau bayar." Tanpa berpikir panjang, Pak Darto mengangguk. Ia siap menukar apapun demi kekayaan. Seketika, Nyi Blorong mengeluarkan sebuah peti kayu. "Bawalah pulang. Tapi ingat, setiap bulan aku akan datang menagih bayaran." Esok harinya, hidup Pak Darto berubah drastis. Peti itu berisi emas, perhiasan, dan uang berlimpah. Ia membeli tanah luas, membangun rumah megah, dan menjadi pengusaha sukses dalam hitungan minggu. Warga desa terkagum-kagum. Ia kini orang paling kaya. Namun, dalam hatinya, kegelisahan mulai tumbuh. Setiap malam, ia merasa diawasi. Angin malam terasa aneh. Getaran halus seperti langkah kaki selalu terdengar di sudut rumah. Dan akhirnya, tepat sebulan sejak perjanjian itu, Nyi Blorong datang menagih. Angin menderu. Pintu rumah mewahnya terbuka sendiri. Sosok wanita berselendang hijau berdiri di ambang pintu. Wajahnya kini lebih dingin dari sebelumnya. "Saatnya memenuhi perjanjian kita." Pak Darto ketakutan. "Apa yang harus aku lakukan, Nyai?" tanyanya gemetar. Senyum misterius muncul di wajah Nyi Blorong. Ia mengangkat tangan, dan seketika, ruangan dipenuhi cahaya hijau menyilaukan. Dari balik cahaya itu muncul sesosok makhluk. Manusia dengan wajah hancur, darah menetes dari sekujur tubuhnya. Sosok itu menatap Pak Darto, seolah meminta sesuatu yang tak bisa ia beri. "Ini adalah harga dari kekayaanmu," bisik Nyi Blorong. Di tengah cahaya hijau menyilaukan itu, sosok itu muncul kembali. Wajahnya mengerikan, dipenuhi luka menganga, darah menetes dari bibir yang terbuka setengah, dan matanya kosong, seperti menyimpan rasa sakit tak berujung. Pak Darto mundur satu langkah, tubuhnya gemetar hebat. Ia tahu sosok itu bukan manusia biasa. Itu adalah bayaran kedua. "Ini adalah pembayaranmu yang kedua, Darto," ucap Nyi Blorong datar, tanpa emosi. "Setiap bulan seseorang harus digantikan." Pak Darto hampir tak mampu berdiri. Kata-kata itu sudah pernah ia dengar sebulan lalu. Tapi kali ini terasa jauh lebih nyata. Lebih mengerikan. Digantikan? Siapa? Dengan apa?
Pertanyaan itu terus mengusik benaknya. Namun saat ia hendak membuka mulut, Nyi Blorong mengangkat tangannya. Seketika, dari balik cahaya itu, muncul bayangan hitam, meliuk, mendekat dengan cepat, seperti kabut hidup yang lapar. Dan saat bayangan itu menyentuh dada Pak Darto, ia merasa sesuatu di dalam dirinya ditarik paksa. Entah itu bagian dari jiwanya, atau sesuatu yang lebih penting dari hidup itu sendiri. Seseorang harus digantikan, Darto, kata Nyi Blorong tegas. Seseorang yang memiliki ikatan darah atau cinta denganmu. Dan itu akan terus terjadi setiap bulan sampai perjanjian ini lunas. Pak Darto panik. Anak-anaknya, mereka sedang tidur di kamar sebelah. Bayangan paling mengerikan menyelinap masuk ke pikirannya. Ia berlari, ingin menghentikan semuanya. Tidak, teriak Pak Darto. Aku tidak akan mengorbankan keluargaku. Namun Nyi Blorong hanya menatapnya. Senyumnya tak mengandung belas kasih. Senyum itu dingin, penuh misteri, dan lebih mirip ejekan. Itu bukan pilihanmu, Darto. Kau yang memulai. Kau yang membuat perjanjian. Kini saatnya menebusnya. Dan seperti asap yang tertiup angin, Nyi Blorong menghilang. Cahaya hijau padam seketika, menyisakan ruangan gelap dan sunyi. Pak Darto jatuh terduduk. Keringat dingin membasahi wajahnya. Napasnya tersengal, jiwanya tercabik rasa takut dan penyesalan. Ia segera berlari ke kamar anak-anaknya. Dan di sana, dua tubuh kecil masih tertidur, terlalu tenang, terlalu diam. Wajah mereka pucat, seolah tertarik keluar dari kehidupan. Pak Darto mengguncang mereka, memanggil dengan suara panik. Tapi mereka hanya meringkuk dalam tidur yang terlalu dalam. Tidur yang membuat bulu kuduk merinding. Ada yang tak beres. Pagi harinya, anak-anaknya bangun seperti biasa. Mereka tersenyum, bermain, dan memanggil ayahnya. Tapi ada yang berbeda. Pak Darto bisa merasakannya. Mereka tampak sehat, tapi jiwanya tahu bahwa sesuatu telah berubah. Bulan ketiga datang dengan hawa yang berbeda. Langit tampak muram meski matahari masih bersinar. Burung-burung enggan berkicau. Suara jangkrik di malam hari terasa seperti ratapan. Pak Darto semakin murung. Ia tak lagi tersenyum saat berjalan di antara warga desa. Dulu, kekayaannya membuatnya bangga. Sekarang, tiap emas dan lembar uang terasa seperti kutukan yang menempel di kulitnya. Di malam ke-30 sejak perjanjian, ia tak tidur. Ia duduk di ruang tamu yang luas, lampu-lampu kristal berkelip tanpa kedamaian. Di tangannya tergenggam erat foto keluarganya. "Jangan lagi anakku, jangan lagi," bisiknya lirih. Tapi saat jarum jam menunjuk tengah malam, angin bertiup pelan dari arah belakang. Lampu berkelip. Dan dia datang lagi. Nyi Blorong, anggun, mengambang setengah inci di atas tanah. Gaunnya hijau zamrud berkilauan seperti sisik ular laut. Senyumnya tetap dingin. Tapi malam ini, ada sedikit sorot iba di matanya. Atau, mungkin hanya tipu daya lain. "Darto, ini waktunya." Pak Darto berdiri pelan. "Tidak, aku mohon, ambil aku saja. Aku yang membuat perjanjian. Aku siap bayar dengan nyawaku." "Bukan itu aturannya. Kau harus terus hidup, untuk melihat apa arti kehilangan," ucap Nyi Blorong pelan namun tegas. Tiba-tiba, cahaya hijau meledak dari balik jendela. Udara berubah dingin. Dari dalam kabut hijau, muncul sosok wanita. Wajahnya dikenali Pak Darto dalam sekejap. Istrinya. Bu Darto berdiri kaku di tengah ruangan, matanya kosong, tubuhnya seperti tak bergerak. Tetapi ia hidup. Napasnya lambat, hampir tak terlihat. "Tidak, bukan dia." Pak Darto meraung. Perjanjian adalah tentang kedekatan, tentang cinta. Dan bulan ini, cinta itu akan dibungkam. Nyi Blorong mengangkat tangannya. Bu Darto perlahan mulai terangkat ke udara. Tubuhnya melayang pelan, memutar perlahan seperti daun jatuh dalam hening. Mulutnya membuka pelan, tapi tak ada suara. Pak Darto berlari,
mencoba menarik tubuh istrinya. Tapi tangan itu menembus udara, seolah istrinya sudah bukan miliknya lagi. "Pilih, Darto," suara Nyi Blorong bergema. "Anakmu atau istrimu? Salah satu tetap hidup, yang lain akan aku bawa." Suasana mendadak membeku. Pak Darto membeku. Air mata mengalir tanpa ia sadari. Dunia seperti runtuh di pundaknya. "Kau yang memilih. Jika tidak, aku yang akan memilih." Jantung Pak Darto nyaris berhenti. Ia menunduk, gemetar. Lalu, dengan suara yang hampir tak terdengar, "Ambil aku saja." Tapi Nyi Blorong tidak bergeming. Justru, ia melangkah mundur. Dan cahaya hijau itu mengaburkan sosok Bu Darto. Sesaat kemudian, hilang. Pak Darto terjatuh. Pingsan. Rasa sakitnya bukan di tubuh, tapi di dalam hati yang dikoyak sepi. Pagi harinya, tubuh Bu Darto terbaring di tempat tidur. Ia masih bernapas, tapi tak pernah bangun lagi. Matanya tertutup. Jiwanya seperti tersesat di suatu tempat antara hidup dan mati. Pak Darto kini merawat 2 anak dan 1 tubuh yang tak bisa bicara. Kekayaannya tak ada lagi artinya. Setiap bulan, ia hanya menghitung waktu, menunggu siapa lagi yang akan digantikan. Kekayaan dari perjanjian gelap memang datang cepat, tapi harga yang harus dibayar bisa jauh lebih tinggi dari yang mampu kita bayangkan. Dalam kisah Pak Darto, kita belajar bahwa bukan banyaknya harta yang menentukan kebahagiaan, melainkan apa yang rela kita korbankan untuk mempertahankannya. Kadang, yang paling kita cintai justru yang paling rentan menjadi tumbal atas pilihan kita sendiri. Terima kasih telah menonton. Dan jangan lupa untuk mendukung saluran ini dengan menekan tombol subscribe, like dan share video ini. Agar semakin banyak orang yang bisa menikmati cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.